Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzadzatin wa sifatin saniyah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nasi, iku luwih sempurnane manungsa. Iku luwih sempurnane manungsa, khalqan apane kedadiane, bentuk fisiknya paling sempurna di antara manusia-manusia yang lain, wa khuluqan lan prilakune, zahir batin secara sifat fisiknya paling sempurna dan secara perilaku akhlaknya juga paling sempurna. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang kesempurnaan akhlaknya beliau Rasulullah itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkaulah Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang agung, yang mulia. Dulu ada seorang Yahudi yang sowan ke sahabat Abu Bakar, pengin diceritakan secara detail sifat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sowan kepada Abu Bakar dan mengatakan sifli khuluqahu hatta a'rifa idhamahu. Sifatilah kepadaku, jelaskanlah kepadaku secara detail tentang perilaku akhlaknya Nabi Muhammad sehingga aku mengetahui keagungannya. Ketika bertanya seperti itu kepada sahabat Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, kamu tanya saja sama sahabat Umar, idhab ila Umar, tanya saja sama Umar, pergilah ke sahabat Umar. Kemudian orang Yahudi ini sowan lagi ke sahabat Umar, sama seperti pertama kali tujuannya, yaitu minta penjelasan dari ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana detail daripada khuluqin azim itu. Kemudian ketika sowan kepada sahabat Abu Bakar, ketika sowan kepada sahabat Umar, kemudian sahabat Umar pun mengatakan sama seperti Abu Bakar, kamu tanya saja kepada sahabat Utsman. Pun demikian ketika sowan kepada sahabat Utsman mengatakan kamu tanya saja sama sahabat Ali karramallahu wajhah. Lah ketika tanya sama sahabat Ali karramallahu wajhah, dijawab oleh Sayyidina Ali, ya. Tapi sebelum menjawabnya, dengan bijaknya beliau mengatakan, coba kalau kamu ingin tahu tentang keagungan akhlak dari Rasulullah, ingin tahu secara detail dengan akhlak-akhlak beliau, maka coba kamu sifati dulu, kamu jelaskan terlebih dahulu kepadaku tentang kenikmatan-kenikmatan dunia. Coba kamu jelaskan secara detail kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam dunia ini. Ketika sahabat Ali mengatakan seperti itu kepada orang Yahudi itu, orang Yahudi mengatakan, la astati udzalik, aku enggak mampu, aku enggak akan bisa mensifati kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam dunia ini. Enggak mungkin saya bisa menghitungnya, sahabat Ali. Enggak mungkin saya bisa menjelaskan secara detail kenikmatan-kenikmatan dunia. Lah akhirnya sahabat Ali memperjelas, mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa bisa mengungkapkan secara detail sifat-sifat alam sifat-sifat kenikmatan dunia, padahal sifat dunia itu, kenikmatan dunia itu kan
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul mata'ud dunya qalil, harta dunia itu sedikit, kenikmatan dunia itu sedikit. Lah, yang sedikit saja kamu nggak bisa menjelaskan secara detail. Lalu bagaimana kamu akan bisa menjelaskan secara detail sesuatu yang disifati Allah dengan azim, dengan sesuatu yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Jadi memperjelaskan atau menjelaskan secara detail kehidupan dunia, kenikmatan dunia saja itu enggak mampu, padahal dunia itu kan kul mata'ud dunya qalil, harta dunia itu sedikit, kenikmatan itu sedikit. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan tentang keagungan sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedikit saja tidak bisa secara detail dijelaskan, apalagi yang agung yang sudah disifati Allah dengan keagungan pada akhlak dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzatin kang duweni zat, dzatin kang duweni zat, wasifatin lan pira-pira sifat, saniyatin kang mencorong utawa kang luhur, ai mudhi'atun nayyiratun, beliau memiliki zat fisik dan sifat yang luhur dan bersinar. Pokoknya ya, alhasil beliau itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisiknya sempurna, ya, pun dengan perilakunya beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk perilaku akhlak beliau nanti di belakang akan dijelaskan, ya, setelah nasar ini. Marbu al-qamati abyadul launi musyarraban bihumrah. Marbu al-qamati kang sedengan dedeke, kang sedengan yang sedang ukuran tubuhnya. Jadi beliau itu ukuran tubuhnya yang sedang, ya. Beliau tidak terlalu tinggi banget, ya. Beliau juga tidak terlalu pendek banget. Jadi beliau itu postur tubuhnya proporsional. Marbu'al qamah. Abyadul launi, turkang putih warnane. Turkang putih warnane, musyarroban kang den campur bihumrotin kelawan kemerah-merahan. Jadi putihnya itu yang rada kuning, ya. Jadi abyad di sini, ya. Abyad di sini enggak abyad yang seperti warna cat, ya. Jadi putihnya beliau ya enggak putih tih yang seperti cat, itu bukan, ya. Tapi warnanya itu putih semu merah, ya. Putih semu merah, atau bisa abyad di sini orang Arab itu kadang menjelaskan kekuning-kuningan warna kulit itu dengan bahasa abyad. Jadi putihnya abyad di sini itu malah kayak kekuning-kuningan, semu merah, ya. Itu kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau secara fisik itu sudah tampan, ya. Secara fisik sudah sempurna. Beliau itu kan marbu al-qamah, tubuhnya proporsional, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Tapi ada mukjizat yang dimiliki beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau duduk dengan para sahabat, ya, kalau duduk dengan para sahabat, pundaknya beliau selalu lebih tinggi. Ya. Pundaknya beliau selalu lebih tinggi daripada yang lain. Berarti kana idza jalasa yakunu katifuhu, ya, a'la min jami'il jalisin. Jadi beliau ketika duduk bersama para sahabat, pundaknya itu selalu lebih tinggi daripada yang lain. Padahal tubuh beliau tidak terlalu tinggi. Lah inilah termasuk mukjizatan khassahullahu biha, ya. Mukjizat yang dikhususkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di syarat postur tubuh biar tidak ada yang mengungguli beliau. Kalau duduk itu kalau dilihat dari belakang, pundaknya beliau selalu lebih tinggi. Padahal tubuh beliau tidak terlalu tinggi banget, ya. Itu termasuk mukjizat, ya.
wasi al aini tur kang jembar mripat lorone, kedua matanya lebar tidak sipit ya, kedua matanya lebar tidak sipit. Akhalahuma tur kang celaan ainain, tur kang celaan ainain, meskipun beliau tidak memakai celak tapi matanya seperti sudah ada celaknya. Jadi sehingga menambah apa? Pesona ketampanan beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya putih kemerah-merahan ya, kedua matanya lebar ya. Kemudian apa? Kemudian matanya itu tercelai. Yang alhasil pokoknya tubuhnya Rasulullah paling sempurna dibanding apa? Dibanding yang lain, manusia lain. Ahdabal ashfari qad munihazzaja jahajiba. Ahdabal ashfari turkang ketel rambut itepe, turkang ketel rambut itepe, bulu matanya lentik, bulu matanya tebal. Qad muniha kang teman-teman den paringi, teman-teman den paringi azzajaja ing melengkung utawa lembut, melengkung ke arah mata. Opo hajibahu, opo alis lorone kanjeng Nabi. Kedua alisnya ini lembut melengkung ke bawah ya. Itu alisnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mufallajal asnani turkang renggang untu ngarepe, turkang renggang untu ngarepe. Asnan itu gigi, tapi yang digendaki di sini adalah gigi depan, bukan semuanya ya. Kalau orang Arab soalnya kalau apa memiliki gigi renggang semua itu malah buruk, malah aib. Tapi kalau gigi renggangnya itu cuma di depan ya, tapi tidak renggang banget ya, itu menambah pesona, itu sebuah keindahan ya. Jadi giginya Rasulullah yang depan itu renggang, tapi tidak terlalu renggang banget ya. Itu apa? Itu sifat fisiknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulutnya mengeluarkan bau-bau haruman ya. Apapun yang keluar dari lisan beliau Rasulullah akan mengeluarkan bau haruman. Ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam syariba min dalwin fasubba fi bi'rin fafaha min raihatul misk ya. Beliau pernah mengambil air dari sebuah timba ya, dan meminumnya. Lah ketika sisa air bekas minumannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fasubba fi bi'rin, kemudian dituangkan ke dalam sumur, fafaha minha raihatul misk, maka sumur itu akan semerbak bau aroma minyak misik. Itu air sisa daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru air sisa, belum lagi ludahnya ya. Ludahnya beliau itu annahu basaqa fi bi'rin bidari Anas falam takun bil Madinah bi'run a'dzaba minha. Ketika beliau pernah meludah ke sumurnya sahabat Anas. Nah, setelah itu di Madinah tidak ada sumur yang lebih segar, lebih tawar dibanding sumurnya sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Itu karena terkena ludahnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kalau meludah ya buat rayahan ya, berebut para sahabat untuk mendapatkan ludah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasi alfami turkang ya. Wasi alfami turkang napa? Turkang jembar tutuke. Wasi alfami turkang jembar tutuke, mulutnya lebar ya.
Ini bahasa orang Arab ya. Orang Arab itu apa? Orang Arab itu membahasakan mulut yang indah, yaitu wasi alfam. Jadi mulutnya luas, luas, tidak sempit, tidak kecil, tidak sempit. Iki di mana nih Jawa nggih, napa? Ya rada elek ya. Di mana nih Jawa rada elek, cangkeme ombo. Nah, nggih, cangkeme ombo. Mulutnya luas, mulutnya agung, tidak sempit. Nah, hasanahu tur kang bagus fam. Nah, mulutnya juga indah, mulutnya juga indah. Mulut bentuk apa? Bentuk bibirnya, bentuk mulutnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu kecil, ya, tidak terlalu kecil. Wasi alfam, wasi aljabini tur kang jembar pilingane, tur kang jembar pilingane apa? Dahinya ini ya, dahinya itu luas ya, dahinya luas. Dza jabhatin, kedua kening ya, kedua kening berarti. Wasi al jabi ini kang jembar pilingane keningnya luas ya, keningnya luas. Dza jabhatin tur kang duweni batuk, tur kang duweni batuk hilaliyatin kang bangsa tanggal siji. Hilaliyatin kang bangsa bulan sabit ya. Bulan itu kalau awal-awal muncul itu namanya hilal ya, namanya hilal, bulan sabit ya. Jadi apa? Dahinya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu laksanakan bulan sabit, atau bisa di sini dimaknai hilal di sini adalah al-qamar kamaluhu, berarti bulan purnama. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajahnya laksanakan bulan purnama, bersinar terang. Ya talak lau wajuhu talak lu al qamari lailatal badri. Wajahnya beliau bersinar laksanakan apa? Sinar bulan di malam bulan purnama. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahlal khaddaini yura fi anfihi ba'duh didabin hasanal irnini agna. Sahlal khaddaini turkang. Nah, turkang napa niki? Rata utawa kang langsing pipi lorone Kanjeng Nabi. Jadi pipi niku tidak naik ya. Pipinya enggak tembem, enggak besar, tapi pipinya langsing, proporsional ya. Kedua pipinya Rasulullah itu langsing. Yura kang den tingali fi angfihi ing dalem irunge Kanjeng Nabi apa ba'duh didabin. Apa ba'duh didabin, apa sebagiane munggah, sebagiane mancung, sebagiane munggah. Hasanal irni ini tur kang bagus napa? Tur kang bagus batang hidungi, batang hidung irnin. Aknahu ya mbangir irnine. Jadi hidungnya mancung, terlihat beliau nampak di hidungnya itu sebagian naik ya, batang hidungnya itu indah, yaitu mancung ya. Jadi bangir, tapi orang bangir nemen ya. Orang bangir nemen, tidak terlalu bangir ya. Nek bangir nemen kaya Pinocchio ya malah elek nggih. Enggak kayak Pinocchio. Ya alhasil pokoknya tubuhnya beliau itu tubuh yang diidam-idamkan semua orang lah, sempurna. Sehingga saking sempurnanya pada hakikatnya kita enggak akan mampu mensifati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'idama bainal mangkibain, ba'idama tur kang adoh perkara, bainal mangkibaini kang tetep ing dalem antarane pundak lorone, kang tetep ing dalem antarane pundak lorone. Jadi antara satu bahu dengan bahu yang lain itu ada jaraknya ya. Jadi bidang ya. Jadi apa? Yang jauh tempat di antara kedua bahunya. Terus sabtal kaffaini napa?
kang berisi epek-epek lorone. Sabtol kafaini tur kang napa beber epek-epek lorone. Jadi berisi ya apanya ini? Kedua telapak tangannya Rasulullah ini berisi ya, empuk. Nah, ya. Jadi kaya lemu. Telapak tangan iki kaya lemu. Jadi berisi. Jadi enak, ya. Telapak tangannya itu. Jadi mudah untuk menggenggam sesuatu. Tidak terlalu tidak terlalu krempeng. Dhahmal karodisi tur kang kandel ros-rosane. Tur kang kandel ros-rosane. Jadi ruas-ruasnya itu tebal. Yang sehingga tulangnya nggak kelihatan akhirnya, ya. Ruas-ruas yang ada di tubuh ini entah di kaki atau di lutut atau di tangan, ya, yang sehingga tulang-tulangnya itu nggak kelihatan. Berarti nggak kayak orang kurus. Kalau orang kurus itu kan kalau misalkan lutut akan terlihat tulang-tulangnya, balung-balungnya. Tapi beliau nggak semacam itu. Misalkan di kedua kedua sikunya lah, terus di tangannya ini kan ada ruas-ruasnya. Tapi ruas-ruasnya itu beliau berisi tebal yang sehingga tulang belulangnya beliau itu tidak nampak. Di ora kaya wong kurus, ya. Qalila lahmal akibi katsal lihyati azimar ra's. Qalila lahmal akibi tur kang sithik daging tungkae. Tur kang sithik daging tungkae. Tungka tumit, ya. Daging tumitnya sedikit. Katsal lihyati tur kang ketel jenggote. Kafaliyati tur kang ketel jenggote. Jenggotnya Kanjeng Nabi tebal. Ya, banyak rambutnya sampai ke sini, ya. Sampai di atas dada. Sampai di atas dada. Tapi rapi, ya. Jenggotnya Kanjeng Nabi itu rapi, tidak awur-awuran seperti orang, ya. Orang seperti sekarang kadang ada punya jenggot yang tebal, yang banyak rambutnya, tapi awur-awuran yang sehingga dipandang itu enggak mengenakan, ya. Azimar rosi tur kang agung mustaqone. Tur kang agung mustaqone. Nah, ini kalau diartikan Diartikan Indonesia besar kepala, nggih. Enggak masuk, ya, enggak masuk. Kalau diartikan Indonesia enggak masuk. Jadi agung kepalanya, tapi yang jelas azomahnya ini enggak mufritoh, enggak berlebihan. Jadi kepalanya enggak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar, ya. Kalau terlalu besar malah jelek, ya. Sya'ruhu ila syahmatil udhuniyah. Sya'ruhu utawi rambute Kanjeng Nabi iku ila syahmati kutumeka maring napa? Maring godoh al udhuniyati kang bangsa kuping, ya, sampai ke daun telinga. Sampai ke daun telinga. Syahma ini tempat yang biasa dipakaikan anting-anting itu syahmah, ya. Jadi rambutnya beliau sampai ke sini, ya, sampai ke daun telinga. Wa baina katifai khatamun nubuwati qad ammahun nuru wa ala. Wa kana wa baina katifai hilan iku ing dalem antarane welikat lorone Kanjeng Nabi, dua bahunya Kanjeng Nabi, khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Di dua bahunya, ya, terdapat cap kenabian yang itu besarnya itu baydhu hamam, ya, sebesar telur darah ukurannya itu. Di antara dua bahunya ada cap kenabian. Qad ammahu kang teman-teman meratani ing khatam apa nuru apa nur wa alahu lan ngluhuri apa nur hu ing khatam. Yang khatam cap kenabian itu diliputi, diratai oleh sinar atau nur.
wa araqahu kallu'lu'i wa arfuhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Wa araquhu utawi kringete Kanjeng Nabi kallu'lu'i ku kaya mutiara. Keringatnya Rasulullah laksanakan mutiara ya, seperti mutiara. Wa arfuhu utawi ambune araq utawi mambune araq iku atyabu luweh wangi lebih harum minan nafahati saking pira-pira ambon-ambon bau-bauan almiskiyati kang bangsa misik. Baunya keringatnya Rasulullah itu lebih harum, lebih wangi daripada semua minyak, semua aroma bau yang wangi. Semuanya dikalahkan dengan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatakaffa'u fi masyiyatihi ka'annama yanhattu min sobab. Wa yatakaffa'u nggih, wa yatakaffa'u lan doyong sapa Kanjeng Nabi. Doyong sapa Kanjeng Nabi fi masyiyatihi ing dalem tingkah lumakune Kanjeng Nabi. Ing dalem tingkah lumakune Kanjeng Nabi. Jadi beliau itu kalau berjalan ya seperti orang yang turun dari tangga. Beliau kalau berjalan seperti turun dari tangga mendoyong ke bawah, tapi tidak terlalu membungkuk ya. Beliau kalau jalan tidak membungkuk, juga tidak terlalu membusungkan dada. Kalau membusungkan dada itu kan seperti orang yang sombong. Tapi beliau nggak semacam itu. Beliau kalau berjalan seperti orang yang seperti orang yang turun dari tangga, sehingga tenang, hati-hati, tapi sampai cepat. Nggih. Ka'an namayan hatu kaya-kaya oleh temurun sapa Kanjeng Nabi. Kaya oleh temurun sapa Kanjeng Nabi min sobabin saking panggonan dhuwur. Saking panggonan dhuwur. Irtaqahu kang munggah sapa Kanjeng Nabi ing sobab, seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi yang dinaikinya. Ini seperti turun dari tangga. Wa yusafihul musafiya biyadihi fayajitu minha sa'iral yaumi raihatan abhariyah. Wa yusafihu lan nyalami sapa Kanjeng Nabi al musafiya ing wong kang salaman. Beliau mau bersalaman dengan orang ya. Dan ketika ada orang yang bersalaman dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biadi kelawan astone Kanjeng Nabi, asyarifati kang mulya, fayajidu mongko nemu sapa musafih minha saking yat sairul yaumi ing sekerine dina. Sepanjang hari dia akan menemukan raihatan ing wangen-wangen ing bau-bauan abhariyatin kang bangsa abhar, kang bangsa wangi. Pokoknya ketika ada orang yang bersalaman dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu nanti setelah salaman dengan Kanjeng Nabi, dia akan menemukan bauan yang sangat wangi di sepanjang harinya. Jadi kalau habis salaman sama Kanjeng Nabi sampai sore, wangi itu akan selalu melekat di tangan orang yang salaman dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baunya lebih harum dari parfum-parfum yang ada ya. Raihatan abhariyah ya. Lebih harum dari yang lainnya, aroma-aroma yang lainnya. Wa yad'uha ala ra'sis sabiyyi fayu'rafu massuhu lahu min bainis sibyati wa yudra. Wa yad'uha lan nyelehake sapa Kanjeng Nabi ha ing yat ala ra'sis sabiyyi ing atase sirai bocah cilik. Beliau itu selalu sayang kepada anak kecil. Lah ketika tangan beliau menyentuh kepalanya anak kecil, fayu'rafu maka den kinawruhi apa masuhu apa ndemeke Kanjeng Nabi lahu maring sobi mimbaini subyati saking antarane pira-pira bocah
wa yudrahu wa yudrah lan den kaweruhi apa massuhu. Ketika tangan mulia Rasulullah itu menyentuh kepalanya anak kecil, maka nanti dapat diketahui dari sentuhan tangannya beliau Rasulullah di antara anak-anak kecil yang lain. Jadi kalau misalkan apa? Misalkan ada anak misalkan 20, ada anak 21 pernah disentuh kepalanya oleh Rasulullah, nanti kita bisa mengetahui siapa di antara mereka yang pernah disentuh kepalanya oleh tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi aromanya semerbak ketika beliau berjalan ya di jalannya kota Madinah. Nanti kita bisa mengetahui aroma tubuhnya beliau. Oh, Kanjeng Nabi baru lewat sini. Oh, tadi Kanjeng Nabi baru lewat gang sini. Nah, itu kita bisa mengetahuinya dari aroma tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tala'la'u wajhuhu syarifu tala'lu al-qamari fil lailatil badriyah. Ya tala'la'u mencorong, bersinar apa wajah Kanjeng Nabi asyarifu kang mulya tala'lu al-qamari kelawan kaya mencorongi rembulan, kelawan kaya mencorongi rembulan fil lailati ing dalem wengi al badriyati kang bangsa tanggal 14. Wajah mulianya beliau Rasulullah bersinar laksanakan bersinarnya bulan purnama di malam tanggal 14. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah lagi ndondomi pakaian, tiba-tiba lampunya padam, dan ketika lampunya padam itu jarumnya jatuh. Sehingga apa? Aisyah mencari jarumnya itu ke bawah, tidak ketemu. Ketika mencari jarum itu nggak ketemu, tiba-tiba junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamarnya Aisyah. Ketika Rasulullah masuk ke kamarnya Aisyah, kamarnya langsung menjadi terang sehingga jarumnya terlihat. Ya, makanya ada sebuah hadis yang mengatakan di dalam cerita itu setelahnya al-wailu tsummal wail liman huriman nadhar ila hadzal wajhi. Celakalah bagi orang yang terhalangi melihat wajah mulia ini ya. Semoga kita bisa berjumpa dan melihat wajah mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaquluna itu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu wala basyara yara. Yaqulu ngucap sapa naituhu sapa wong kang nyifati Kanjeng Nabi. Orang yang mensifati Kanjeng Nabi berkomentar, lam ara ora weruh sapa ingsun, ora weruh sapa ingsun qablahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi wala ba'dahu lan ora ing dalem sawise Kanjeng Nabi mithlahu ing madani Kanjeng Nabi. Kata orang yang mensifati sifatnya Rasulullah, ya, belum pernah aku melihat seseorang yang seperti Nabi sebelum dan sesudahnya, karena kesempurnaannya baginda Rasulullah. Belum pernah aku melihat orang seperti Kanjeng Nabi, ya, sebelum dan sesudahnya. Bahkan tidak saya saja, wala basyaralan ora ana manungsa iku maujud ya rahu kang ningali kang weruh sapa basyar hu ing madani Kanjeng Nabi. Tidak hanya saja yang belum pernah menemukan seseorang yang seperti Kanjeng Nabi, bahkan semua manusia ya belum pernah melihat seseorang yang menyamai junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi fisik maupun perilakunya. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.